cukuplah aku melihat dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel kita di sini di Mata Dewa Misteri ya sedulur. Kali ini saya berada di sebuah lokasi yang lokasi ini cukup membuat bulu kuduk kita merinding. Apa saja yang ada di sini, ikuti perjalanan saya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Mata Dewa Misteri bisa berkembang ya sedulur. Oke, kita mulai teman-teman. Sedulur, kali ini sudah sendekala ya teman-teman. Dan dulur-dulur pasti tahu kalau sendekala adalah waktu di mana gerbang-gerbang gaib para bangsa jin dibuka atau mulai terbuka teman-teman. Oleh karena itu kita dilarang untuk berada di luar rumah ketika sendekala tiba, terutama bagi anak-anak ya teman-teman. Karena pada saat sendekala inilah gerbang-gerbang gaib bangsa jin dibuka atau peradaban kehidupan bangsa jin dimulai. Artinya kalau manusia adalah pagi hari dan kalau bangsa jin adalah malam hari teman-teman. Dan saya berada di sebuah pinggiran sungai sedulur. Dan di bawah sungai ini ada aliran yang cukup dalam, artinya ada tempat di mana sungai ini mempunyai kedalaman yang cukup tidak terdeteksi oleh manusia. Jadi kelihatannya dangkal, tapi pada saat manusia itu melalui tempat tersebut, ternyata tempat tersebut dalam teman-teman. Mempunyai kedalaman yang cukup untuk bisa menghilangkan nyawa seseorang. Bisa sampai dalamnya sampai sekitar 5 atau 6 meter teman-teman. Nah, kita kadang-kadang kita sebut dengan palung ya teman-teman. Guys, dulur-dulur bisa dengar suara azan maghrib ya teman-teman. Nah, itu suara azan maghrib berarti ini memang sendekala sudah, artinya sudah masuk sendekala teman-teman. Oke, kita segera masuk ke lokasi aliran sungainya ya dulur-dulur. Dan di aliran sungai ini pernah terjadi tragedi-tragedi yang sangat memilukan, yaitu adanya beberapa orang yang harus kehilangan nyawanya di sini karena dalam satu kegiatan, entah itu menangkap ikan, mencari ikan, atau untuk bekerja. Nah, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang di luar daerah sini karena mereka tidak mengetahui lokasi-lokasi mana yang mempunyai tempat yang cukup dalam teman-teman. Oke. Dan adanya korban jiwa ini sering dikaitkan dengan hantu air atau penghuni dari sungai tersebut dulur-dulur. Kalau di sini disebutnya miyanggah. Dan kalau di luar sana saya nggak tahu dulur-dulur. Oke, kita coba ya teman-teman untuk masuk ke sini. Nah, dulur-dulur bisa lihat nih, sungainya seperti ini. Nah, ini adalah bagian aliran sungai yang mempunyai kedalaman cukup dalam di sebelah sana, dulur-dulur. Nah, di sebelah sana, saya zoom ya teman-teman. Nah, ini dulur-dulur. Ini dalamnya sekitar 5 atau 6 meter teman-teman di sebelah sana. Nah, terakhir ada korban jiwa sekitar 3 tahun lalu teman-teman. Sekitar 3 tahun yang lalu.
Ini ada 3 pekerja yang menghanyutkan kayu, menghanyutkan kayu dari hulu sana menuju ke bawah sana, ya, dengan tujuan ingin menyingkat pekerjaan atau meringankan pekerjaan dengan cara dihanyutkan untuk mencari jembatan yang dimana jembatan itu ada jalan rayanya, sedulur-sedulur. Nah, akhirnya kayu itu dihanyutkan. Tapi di lokasi ini mereka tidak tahu kalau di sebelah pinggir, justru di sebelah pinggir sini ini mempunyai kedalaman sekitar 5 atau 6 meter, teman-teman. Dan beles, karena kayunya nyangkut, terus orangnya langsung bergegas mendekat ke kayu, dikiranya dangkal, ternyata 5 meter, teman-teman. Akhirnya bles dan tenggelam. Nah, teman yang satunya lagi langsung tanpa pikir panjang langsung menyusul untuk menolong, pikirannya untuk menolong, tapi ternyata dia juga tidak berdaya apa-apa dan akhirnya keduanya tenggelam, teman-teman. Nah, yang satunya hampir saja mau nyebur tapi diingatkan oleh warga yang kebetulan berada di lokasi sekitarnya. Langsung geger, teman-teman. Nah, sejak kejadian itu maka mulai ada persepsi-persepsi yang mengkait-kaitkan dengan adanya permintaan korban atau permintaan tumbal, teman-teman. Oke, kita coba ya. Apakah benar ini kecelakaan kerja atau ada unsur-unsur magis atau unsur-unsur ikut campur bangsa jin yang kebetulan pada saat itu memang terjadi hal yang mengerikan itu, teman-teman. Ini salurannya ya, sedulur-sedulur. Saya nggak bisa ke sana, teman-teman. Saya nggak bisa ke lokasinya karena nggak ada jalan nih, sedulur-sedulur. Saya harus masuk ke sungainya kalau kita mau ke sana. Tapi saya kira cukup di sini bisa untuk berinteraksi apabila memang tempat ini ada penghuni dari alam gaib. Apalagi sekarang sudah masuk sendekala. Artinya gerbang mereka sedang terbuka, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai penghuni alam kegelapan yang membangun kerajaan-kerajaannya di sungai dan penghuni sungai ini, tunjukkan padaku tentang keberadaanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Cukuplah aku melihat dirimu. Sekarang pulanglah ke alam. Subhanallah. Allahu Akbar.
wujudnya teman-teman sudah bisa lihat sendiri ya, sedulur-sedulur. Silahkan diartikan dengan pengertian menurut pemikiran teman-teman semua. Allahu Akbar. Kayak ada orang manggil, teman-teman. Apa ini cuma perasaan saya saja ya? Seperti ada orang memanggil. Allahu Akbar. Dan di sini juga tebing ya, sedulur-sedulur. Ini ada tebing tinggi di sini. Di sini tidak ada pemukiman. Ya, dipastikan tidak ada pemukiman. Kalau di atas itu ada, tapi kalau di sini jelas nggak ada. Dan tempat ini juga terasa sangat berbeda, teman-teman. Ya, seperti ada sesuatunya lah, gitu lur. Allahu Akbar. Oke teman-teman, beberapa detik lagi mungkin ini akan menjadi gelap dan saya akan segera cabut dari tempat ini. Terima kasih untuk sedulur-sedulur yang selalu hadir di perjalanan kegiatan saya, teman-teman. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur dan murah rezeki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.